Kentut. Saya kalau kentut boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu mata kuliah Akuntansi Manajemen, Program Studi Akuntansi, Universitas Nasional. Kami ingin mempresentasikan proyek UAS mata kuliah Akuntansi Manajemen yang berjudul Perkembangan Penjualan UMKM Keju Aroma dan Perhitungan Cost of Goods Sold. Sebelumnya, kelompok satu terdiri dari Kusuma Ayurianti, Alia Giska Alivia, Ratu Nanda Nasyala Zahra, Nazwa Aura Fadila, dan Suci Novia Triani. Pertama-tama, UMKM Keju Aroma ini merupakan penjual keju aroma di depan kampus Universitas Nasional yang biasanya menjual cemilan keju aroma yang gurih, manis, dan renyah sebagai jajanan praktis di kalangan mahasiswa. Mereka sering berjualan secara langsung di lokasi strategis dekat kampus, dengan harga terjangkau dan pilihan rasa yang bervariasi, sehingga menarik perhatian para pelajar dan mahasiswa yang ingin ngemil sambil istirahat atau menunggu kelas. Penjual juga menambahkan varian rasa seperti coklat, keju, dan stroberi untuk memperkaya rasa. Selanjutnya, ada pengertian balance scorecard, yaitu alat manajemen strategis yang digunakan untuk mengukur kinerja organisasi atau UMKM secara komprehensif. Mengukur kinerja tersebut tidak hanya dari aspek keuangan, tetapi juga dari perspektif pelanggan, proses bisnis internal, dan pembelajaran dan pertumbuhan. Balance scorecard ini terbagi menjadi 4 bagian, yaitu financial perspektif, customer perspektif, internal business process perspektif, dan learning and grow perspektif. Yang pertama ada financial perspektif, yaitu perspektif keuangan merupakan salah satu dari 4 perspektif utama yang digunakan untuk mengukur dan memantau kinerja organisasi. Perspektif ini berfokus pada bagaimana organisasi menghasilkan nilai bagi para pemegang saham atau pemilik, dengan mengukur aspek keuangan seperti profitabilitas, pertumbuhan pendapatan, dan efisiensi biaya. Selanjutnya terdapat balance scorecard dari finansial perspektif. Yang pertama ada strategi objektif yang pertama, yaitu meningkatkan pendapatan dengan measures atau pengukuran dari total pertumbuhan nilai penjualan, dan inisiatif yang dilakukan yaitu menyediakan varian rasa baru dengan target performance-nya 10% dan aktual performance-nya 4%. Strategi objektif yang kedua yaitu meningkatkan efisiensi biaya operasional dengan measures atau pengukuran rasio terhadap pendapatan, dan inisiatif yang dilakukan yaitu mengurangi jumlah karyawan dan meningkatkan produktivitas dengan target performance 10% dan aktual performance-nya 8%. Untuk strategi objektif yang terakhir, yaitu meningkatkan profitabilitas dengan measures atau pengukuran dari margin laba bersih, dan inisiatif yang dilakukan yaitu meningkatkan kualitas produk dan target performance-nya 10% dengan aktual performance yaitu 6,5%. Untuk komponen balance scorecard yang kedua yaitu ada customer perspective, di mana perspektif pelanggan ini menekankan pentingnya memahami kebutuhan, keinginan, dan harapan pelanggan terhadap produk atau layanan perusahaan yang diberikan. Jadi dalam konteks ini, perspektif pelanggan itu digunakan untuk mengukur kinerja perusahaan, karena membantu perusahaan untuk menilai seberapa baik mereka dalam melayani pelanggan dan menciptakan nilai bagi pelanggan. Hal yang diukur untuk mengetahui perspektif pelanggan ini meliputi tingkat kepuasan pelanggan, loyalitas pelanggan, dan persepsi nilai pelanggan. Untuk yang kedua ini ada balance scorecard dari customer perspektif, di mana strategi objektifnya itu yang pertama meningkatkan kualitas produk dengan measure tingkat kepuasan pelanggan terhadap kualitas keju aroma dengan skala 1 sampai 5. Untuk inisiatifnya itu
penggunaan bahan baku segar dan berkualitas, dan angka target performance-nya ada di 4,5, untuk aktualnya 4,3. Lalu strategi objektif yang kedua itu ada menyesuaikan harga dengan harapan customer atau harapan pelanggan. Untuk measure-nya itu tingkat kepuasan harga dengan skala 1 sampai 5. Untuk inisiatifnya itu penetapan harga yang kompetitif dan targetnya itu skalanya 4 dari 5. Untuk aktual performance-nya itu ada di angka 3,8. Untuk strategi objektif yang terakhir itu ada meningkatkan komunikasi antara penjual dan pembeli keju aroma. Measure itu jumlah keluhan yang terselesaikan. Untuk inisiatifnya itu penanganan keluhan dari pelanggan, dan untuk target performance-nya itu ada di 95%, untuk actual performance-nya itu ada di 90%. Oke, selanjutnya ini ada internal business process perspektif atau perspektif proses bisnis internal. Pengertiannya adalah salah satu komponen utama dalam kerangka kerja balance scorecard yang digunakan untuk menilai kinerja suatu organisasi. Perspektif ini berfokus pada bagaimana perusahaan menjalankan aktivitas internalnya secara efisien dan efektif, agar dapat memberikan nilai tambah bagi pelanggan serta mencapai tujuan strategis organisasi. Berikut ada balance scorecard dari internal business process perspektifnya. Yang pertama, ada strategic objektif dari persiapan bahan dan peralatan sebelum buka. Measures-nya itu, waktu persiapan bahan, inisiatifnya itu menyiapkan bahan dari malam sebelumnya dan cek kebersihan gerobak. Untuk target performance-nya itu kurang dari 15 menit dan actual performance-nya 20 menit. Strategic objektif yang kedua yaitu menambah varian rasa baru. Measures-nya jumlah varian rasa baru dalam 3 bulan. Untuk inisiatifnya itu mengembangkan rasa coklat, stroberi, dan Oreo. Untuk target performance-nya itu 1 varian baru dalam 3 bulan. Dan actual performance-nya baru 1 varian yang berhasil diluncurkan, yaitu coklat. Untuk strategic objektif yang ketiga itu menggunakan bahan baku premium dan kemasan ramah lingkungan. Measures-nya tingkat kepuasan pelanggan, inisiatifnya bekerja sama dengan supplier keju premium, dan ganti kemasan ke yang lebih ramah lingkungan. Untuk target performance-nya itu 95%, dengan actual performance-nya itu 87%. Lalu ada learning and growth perspektif learning and growth dipandang sebagai pondasi utama bagi pencapaian kinerja dalam perspektif lainnya. Perspektif ini berangkat dari kesadaran bahwa sumber daya manusia, teknologi informasi, dan budaya organisasi merupakan elemen penting dalam mendukung pencapaian visi dan misi jangka panjang perusahaan. Tanpa adanya pengembangan di bidang-bidang tersebut, upaya meningkatkan efisiensi proses, kepuasan pelanggan, dan kinerja keuangan akan sulit tercapai secara berkelanjutan. Lalu ada balance scorecard dari learning and growth perspektif. Di strategi objektif yang pertama, meningkatkan daya tarik produk melalui inovasi. Lalu di measure ada jumlah produk baru yang dikembangkan. Inisiatifnya melakukan riset pasar dan uji coba varian rasa serta desain kemasan baru. Lalu di target performance ada 3 varian rasa dan 2 desain kemasan baru dalam 3 bulan. Di actual performance-nya tingkat adopsi produk baru yaitu rasa coklat mencapai 25% dalam 3 bulan. Strategi objektif yang kedua, meningkatkan efektivitas penjualan melalui evaluasi kesalahan. Measure-nya jumlah evaluasi penjumlahan dan tindakan perbaikan. Inisiatifnya ada mengadakan review mingguan dan feedback dari pelanggan. Di target performance, 4 evaluasi bulanan dengan 100% tindak lanjut kesalahan. Dan di aktual perform, 3 evaluasi dilakukan, 75% tindak lanjut sudah diterapkan. Di
Strategi objektif yang terakhir meningkatkan kompetensi penjualan melalui pelatihan. Measure-nya jumlah pelatihan atau workshop yang diikuti. Di inisiatifnya mengikuti pelatihan digital marketing dan teknik closing penjualan. Di target performs mengikuti minimal 2 pelatihan per tahun. Dan yang terakhir di aktual perform sudah mengikuti 2 pelatihan digital marketing dan copywriting. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu cost of good manufacture rate. Yang pertama ada biaya bahan baku. Bahan bakunya di mana terdiri dari kulit lumpia, coklat, keju, tepung terigu, gula, dan minyak. Kulit lumpia dengan harga 15.000, persediaan awalnya 1 dan pembelian bulanannya 70 dan persediaan akhirnya 3. Sehingga jumlahnya adalah Rp1.020.000. Yang kedua, coklat dengan harga 20.000, persediaan awalnya 0, pembelian bulanan 15, dan persediaan akhir 1, sehingga jumlahnya adalah Rp280.000. Selanjutnya ada bahan baku keju dengan harga 20.000, dengan persediaan awal 0, pembelian bulanan 15, persediaan akhir 1, sehingga jumlahnya adalah Rp280.000. Selanjutnya, tepung terigu dengan harga 10.000, persediaan awalnya 2, pembelian bulanan 8, persediaan akhir 2, maka jumlahnya Rp80.000. Selanjutnya, gula dengan harga Rp20.000, persediaan awal 1, pembelian bulanannya 15, persediaan akhirnya 0, maka jumlahnya Rp320.000. Dan yang terakhir, ada bahan baku minyak dengan harga 19.000, persediaan awalnya 2, pembelian bulanannya 20, dan persediaan akhirnya 1, sehingga jumlahnya adalah Rp399.000. Maka jumlah dari harga bahan baku ini adalah Rp2.379.000. COGM atau cost of good manufacture yang selanjutnya itu ada biaya tenaga kerja langsung yang dimana kami mendapatkan informasi bahwa tenaga kerja tersebut dibayar sesuai per pack lumpia yang dimana harga bayaran satu pack itu di harga 25.000. Dan untuk estimasinya itu kita menganggap 70 pack lumpia untuk 1 bulan yang dimana seharinya sekitaran 2,5 pack atau seharga 65.000. Jadi di sini kami menghitung 65.000 dikali 30 hari yang dimana hasilnya itu 1.950.000 dan itu kami menganggap bahwa gaji per bulan untuk 2 karyawan itu di angka 1.950.000 yang dimana kalau misalkan untuk 1 karyawan angkanya itu ada di 975.000. Lalu ada biaya overhead-nya. Biaya overhead-nya ada air, gerobak, kuas, wajan, dan talenan. Air harganya 6.000, jumlah pembelian per bulannya 1 galon, persediaan awalnya 1, persediaan akhirnya 0, jadi di jumlah harganya 12.000. Lalu gerobak harganya 600.000, jumlah pembelian atau bulan 1, persediaan awal 0, persediaan akhirnya juga 0, jadi jumlah harganya 600.000. Lalu ada kuas seharga 20.000, jumlah pembelian per bulannya 1, persediaan awalnya 0, persediaan akhirnya 0, dan jumlah harganya 20.000. Wajan harganya 100.000, jumlah pembelian per bulannya 1, persediaan awalnya 0, persediaan akhirnya 0, jumlah harganya 100.000. Dan yang terakhir ada talenan harganya 30.000, jumlah pembelian per bulan 1, persediaan awal 0, persediaan akhir 0, dan jumlah harganya 30.000.
Oke, Lalu ada selanjutnya totalnya. masih membahas biaya overhead, yaitu ada gas. Gas satuan harganya 25.000 untuk jumlah pembelian per bulannya itu menggunakan 4 gas. Persediaan awalnya 0, persediaan akhirnya 0 dengan jumlah harga 100.000. Selanjutnya ada sabun cuci piring. Harganya 20.000, jumlah pembelian per bulannya 1, persediaan awal dan akhir sebesar 20.000. Selanjutnya ada plastik kecil dengan harga 8.000 untuk jumlah pembelian per bulannya 60 pack. Persediaan awalnya ada 3, persediaan akhirnya tersisa 1 dengan jumlah harga 496.000. Selanjutnya yang terakhir itu kresek, harganya sama dengan plastik sebesar 8.000, jumlah pembelian per bulannya juga 60 pack, persediaan awalnya ada 2, dan untuk persediaan akhirnya 1, dengan jumlah harga 488.000. Jadi di sini ada harga masing-masing harga dari jumlah pembelian per bulan itu sebesar 1.266.000, untuk persediaan awal sebesar 46.000, dan untuk persediaan akhir 16.000. Jadi untuk COGM dari biaya overhead ini sebesar 1.296.000. Lalu ada penjumlahan dari subtotal overhead yang sebelumnya 12.000 ditambah 10.000 ditambah 100.000, hasilnya 122.000. Yang kedua ada total harga peralatannya 600.000 ditambah 100.000 ditambah 20.000 ditambah 30.000, hasilnya 750.000. Dan di biaya penyusutannya ada 750 dibagi 5 tahun dibagi 12 bulan, hasilnya 12.500. Itu ada perhitungan biaya lainnya 96.000 tadi dari harga plastik, dan ditambah 488.000 hasil dari jadinya 508.000. Dan untuk total keseluruhannya, jadi dari subtotal overhead sebesar 122.000 ditambah dengan biaya penyusutan 12.500, 642.500 rupiah. Selanjutnya itu ada cost of goods sold. Apa sih itu cost of goods sold? Cost of goods sold itu dalam bahasa Indonesia disebut harga pokok penjualan atau HPP. Keseluruhan biaya langsung yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk memproduksi barang atau jasa hingga siap dijual kepada konsumen. COGS mencakup biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, serta biaya overhead produksi yang berkaitan langsung dengan proses pembuatan produk atau penyediaan jasa. Dengan kata lain, COGS mencerminkan seluruh pengeluaran yang diperlukan mulai dari pembelian bahan dan produksi sampai produk tersebut bisa dijual. COGS sangat penting dalam laporan keuangan karena digunakan untuk menghitung laba kotor perusahaan, yaitu dengan cara mengurangkan COGS dari pendapatan penjualan. Jika COGS tinggi, maka laba kotor akan menurun, dan sebaliknya. Oleh karena itu, perusahaan perlu menghitung dan mengelola COGS dengan baik agar menentukan harga jual yang tepat dan menjaga profitabilitas bisnis. Selain biaya produksi langsung, COGS juga dapat meliputi biaya tambahan seperti impor, jasa perakitan, dan pengemasan. Selama biaya tersebut terkait langsung dengan produk yang dijual, namun COGS tidak termasuk biaya yang tidak langsung seperti biaya pemasaran, ongkos pengiriman, gaji karyawan administrasi, atau biaya sewa. Nah, selanjutnya tuh di sini ada perhitungan COGS. Eh, Rumusnya itu adalah COGM bahan baku sama dengan eh, 93.000 ditambah 2.410. Hasilnya itu 2.379.000.
Total overhead-nya sama dengan persediaan awal ditambah total pembelian dikurangi persediaan akhir. Angkanya yaitu 46.000 ditambah 1.266.000 dikurangi 16.000. Hasilnya itu 1.296.000. COGS-nya yaitu COGM bahan baku ditambah tenaga kerja langsung ditambah overhead pabrik dikurangi persediaan awal dan dikurangi persediaan akhir. Angkanya 2.379.000 ditambah 1.950.000 ditambah 1.296.000 dikurangi 0 dan dikurangi 0. Hasilnya itu 5.625.000. Kenapa angka persediaan awal sama persediaan akhirnya 0? Karena barang dalam proses dan barang jadinya tidak ada. Maksudnya itu langsung habis gitu. Maka COGS total biaya produksinya itu 5.625.000. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.